Perkenalkan, nama saya Siti Hotnia. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma A-star dalam penyelesaian kasus router cepat. 1. Algoritma A-star. Algoritma A-star salah satu cabang ilmu dari artificial intelligence yang berfokus pada searching atau pencarian dari graph atau grid yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek atau jalur optimal antara dua titik dalam sebuah graph atau grid tersebut. Algoritma ini populer digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan game, robotika, sistem informasi geografis atau GIS, dan bidang lainnya yang melibatkan masalah pencarian jalur. Algoritma ini melakukan pencarian rute terpendek dengan menggunakan perhitungan heuristik untuk menghitung jumlah biaya atau cost dari titik awal dan titik tujuan pada setiap stepnya, dengan keterangan sebagai berikut. G-cost sama dengan jarak rute dari titik asal ke posisi step terkini. H-cost sama dengan jarak rute dari titik tujuan ke posisi step terkini. F-cost sama dengan G-cost plus H-cost. Oke, halo semua. Di sini saya Sultan. Saya akan menjelaskan tentang konsep mekanisme algoritma A-star. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cost pada algoritma A-star. Jadi misalnya sini ada kita punya grid ya, atau kolom dan baris dari kotak-kotak ini, ukurannya 6x6. Nah, di sini kita punya dua buah titik atau node. Nah, jadi kotak-kotak itu namanya node ya. Ada titik A dan titik B. Nah, jadi di dalam algoritma A-star itu ada dua cost. Nah, yang pertama itu adalah diagonal dan yang kedua adalah straight. Ya. Jadi yang kuning itu, yang lurus itu adalah straight dan yang hijau, warna hijau itu adalah diagonal. Oke, jadi misalkan di sini cost-nya itu dari A ke B itu kita misalkan adalah 1 ya. Jadi jarak biaya dari A ke B itu yang ini ya. Yang ini A ke B itu adalah 1. Begitu juga dengan B ke A itu 1. Maka berapa cost atau biaya dari diagonal, secara diagonalnya dari A ke B itu berapa? Nah, maka di dalam kasus ini kita memerlukan teorema Pythagoras dengan rumus C sama dengan akar A ditambah akar B. Maka didapat nilai cos diagonalnya itu adalah seperti ini, yaitu akar 1 ditambah akar 1 sama dengan akar 2. Atau jika dibulatkan, maka hasilnya adalah 1,4. Nah, dari sini kita dapatkan cos dasarnya, cos dari algoritma alfa itu secara diagonal adalah 1,4 dan secara straight atau lurus adalah 1. Nah, untuk memudahkan perhitungan matematika kita akan kalikan dengan 10. Jadi didapat hasilnya adalah diagonal adalah 14 dan straight atau lurus adalah 10. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep mekanismenya ya. Sini akan saya contohkan secara sederhananya pencarian jalurnya dari A ke B. Nah, di sini ada titik A dan titik B ya. Nah, dengan sini ada penjelasan di tengahnya itu yang warna hijau ini namanya open node ya. Open node itu adalah node yang terbuka atau yang barusan dicari. Dengan penjelasan sini yang tengah itu adalah F, yaitu F cost, yang kiri atas adalah G cost, dan yang kan atas adalah H cost.
Oke, jadi di sini kita pertama itu stepnya itu adalah kita cari dulu neighbor node. Nah, apa itu neighbor node? Neighbor node itu adalah node yang ada di sekitar node terkini. Nah, pada saat ini kan kita step awal itu di posisi awal, berarti node terkininya adalah A. Didapatkan neighbor node-nya itu di sekitarnya dengan nilai seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, punya pertanyaan, ini nilainya dapat dari mana kan gitu. Ini ada 42, 48, 62, 70 dan sebagainya itu dapat dari mana? Nah, kita akan mulai dari yang sebelah kiri atas ini ya. Kita contohkan yang sini aja dulu ya. Ini kiri atas ini adalah G-cos. Nah, barusan tadi dijelaskan oleh teman saya itu G-cos itu artinya adalah jumlah jarak biaya dari titik asal ke titik terkini. Titik terkini yang ingin dicari ya. Jadi sini kan kita mau nyari nilai yang ada di titik sini ya, titik yang kotak sini. Nah, itu dari titik asal A ke kotak ini itu jaraknya adalah satu kotak. Ya, satu kotak ya, satu. Nah, berhubung ini dianya itu diagonal, maka dianya itu dikalikan dengan cos dari diagonalnya yaitu 14. Jadi 14 dikali 1. Didapat hasilnya 14. Kemudian H cos yang sebelah kanan atas itu ya, yang kanan atas itu H cos itu adalah jarak biaya dari titik akhir menuju titik step terkini yang ingin dicari. Nah, itu dari B ya. B itu titik terakhir menuju sini itu jumlahnya adalah 1 dan 2. 2 kotak. Nah, ini juga diagonal, jadi 2 dikali cos diagonal adalah 14. Jadi 2 kali 14 hasilnya adalah 28. Oke. Nah, dia didapatkan G cos dan H cosnya adalah 14 dan 28. Sehingga F cosnya itu adalah 14 tambah 28 hasilnya 42. Dapatkan hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang sebelah kanannya A ini, notnya itu ada nilainya 48. Itu dapatnya dari mana? Itu dari G cos-nya itu 10. Dia dari titik A ke sini itu 1 dan ini dianya lurus ya. Jadi cos-nya kalau lurus adalah 10, maka 10 dikali 1 hasilnya 10. Kemudian untuk menghitung H cos-nya ini dihitung dari sini, dari B-nya. Itu kita ambil sesuai kalau pertama menghitung H cos itu dimulai dari lurusnya dulu ya. Dari straight dulu jalurnya. Jadi kalau ini kan bisa dari, kalau secara diagonalnya bisa dari sini 1, 2, 1 ke atas bisa. Tapi agar lebih mudah itu dihitung itu dari yang lurusnya dulu. Berarti ngambil dari B naik ke atas 1. 1 kalau lurus itu kali 10, berarti 1 kali 10 10. Nah, setelah itu dianya ke sebelah sini diagonal 1 itu 1 kali 14 ditambah 10 yang tadi cos yang dari sini itu 10 tambah 14 itu 24 ditambah diagonal lagi 14, jadi 24 ditambah 14 38. Jadi dapat nilainya itu 38. Kemudian 38 ditambah dengan G cos-nya 10 jadi hasilnya 48. Oke. Begitu juga sebelah sini 62 itu dapat nilainya itu dari yang ini diagonal itu 1 14. Kemudian tuh H cos-nya itu dia ngambil dari sini B, kita ambil yang lurusnya dulu. Jadi naik ke atas 1, naik ke atas 1 10, naik ke atas lagi 20, ke samping 14 ya, ke diagonal ini 14, jadi 20 tambah 14 itu 34. 34 ditambah diagonal lagi itu
tambah 14, 34 tambah 14 itu 48. Jadi hasilnya 48 untuk H-cos-nya ya. Nah, kemudian H-cos ditambah G-cos, 14 tambah 48, itu hasilnya adalah 62 untuk F-cos-nya ya. Oke, jadi setelah kita mendapatkan nilai dari Nickbor ini, kita pilih Nickbor node dengan F-cos terkecil untuk proses step selanjutnya. Nah, dari beberapa dari Nickbor node yang sudah dicari ini, kita dapatkan nilai F-cos-nya yang paling kecil adalah 42. Nah, itu di sini, berarti ini yang akan kita pilih untuk step selanjutnya. Itu step kedua ya. Kemudian kita akan mencari Nickbor node dari step yang selanjutnya ini, yang 42. Nah, berarti yang node ini menjadi node terkini. Kita cari Nickbor node-nya, didapat hasilnya seperti ini. Ya, ada 62, 48, 62, dan 42. Nah, setelah itu kita ulangi lagi seperti yang tadi, kita cari, kita ambil node dengan F-cos yang terkecil. Nah, di sini yang paling kecil nilainya adalah 42 juga, maka kita ambil node tersebut. Setelah itu kita cari lagi Nickbor node-nya, dan berhubung di sini kita udah sampai ke node yang terakhir, maka didapatkan jalurnya seperti ini ya. Dengan menggunakan mekanisme Astar, didapatkan jalur seperti ini. Oke, seperti itu. Baik, kemudian kita akan contohkan sekali lagi ya. Tapi kali ini berbeda, agak berbeda. Di sini kita ada ya item-item ini adalah namanya obstacle atau rintangan, atau kalau bisa disebut juga sebagai halangan ya. Pokoknya ibaratkan kayak tadi dinding atau mungkin rumah, intinya penghalang gitu, penghalang jalan. Nah gitu. Maka pertama di step pertama kita cari Nickbor node dari node awalnya ya, node terkininya itu node awal yaitu node A. Kita cari Nickbor node-nya, didapatkan nilainya seperti ini ya. Ada 54, 48, 40. Nah, kalau 40 ini dapat nilainya itu dari ya ini A-cos-nya ini 10 ya, 1. Dia lurus 10. Step itu H-cos-nya ini dari B ada 1, 2, 3. Nah, ini tiganya itu adalah straight lurus, jadi 3 kali 10 30. 30 tambah 10 itu 40. Jadi F-cos-nya 40. Begitu juga dengan 48 yang di atas ini. Ini G-cos-nya dapat dari sini ya, adanya tuh diagonal 1 berarti 14, dan H-cos-nya dari sini ya, dia ngambil dari sebelahnya, dari sampingnya secara lurus 1, 2, 20, naik ke atas diagonal 14 tambah 20, 34. Jadi hasilnya 34. Nah, begitu juga untuk yang sebelah sini ya, yang di atas A ini, itu kalau G-cos-nya itu dari A ke atas itu juga lurus, jadi hasilnya 10 untuk G-cos. Dan untuk H-cos itu dari B itu lurus kita ke samping, itu 1, 2, 3, 30, naik ke atas diagonal 1, 14 tambah 30 yang tadi 44. Maka H-cos-nya 44. Sebab itu ditambahkan dengan G-cos-nya 10, jadi hasilnya adalah 54 untuk F-cos yang atas ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita ambil nilai F-cos yang paling kecil dari Nickbor node ini. Kita ambil. Setelah itu langsung kita cari Nickbor node dari node terkininya ya. Node terkininya saat ini adalah 40. Kita udah pilih tadi kan 40. Nah, didapatkan dari node Nickbor-nya itu yang paling kecil adalah 40 juga dibandingkan dengan yang lain ya, 40. Maka kita pilih 40. Setelah itu berhubung di sini nggak bisa nyari Nickbor lagi ya, karena di sini tertutup dengan obstacle, dan sini adalah open node yang sudah ada, itu nggak boleh diganti nilainya.
Dan juga sini ada close note. Close note itu nggak boleh diganti juga nilainya. Nilai costnya nggak boleh diganti ya. Nah, kemudian setelah itu berhubung kebetulan nilai ketiga note ini, neckboard note ini sama nilainya 48. Nah, 48 ya. Maka kita akan ngambil ketiganya. Oke. Kita ambil ketiganya dari neckboard note itu 48. Kemudian jadi Bang, kayak mana kalau dia tuh ada banyak gitu kan, sama nilainya yang paling kecil. Kayak contohnya seperti ini 48, ada 3, sama nilainya semua. Nah, jadi selanjutnya itu kayak mana prosesnya, stepnya kan gitu. Ya kita bakal hitung satu-satu. Namun mulainya dari mana kan gitu. Mulainya dari mana? Nah, itu sini ada catatan sini ya. Situ dibilang jika terdapat neckboard note dengan F cost yang sama, ya F cost itu yang tengah nih 48 ya. F cost yang sama dalam satu step. Nah, kita ini masih satu step, belum lanjut ke step selanjutnya. Dalam satu step nih, maka proses dimulai dari note dengan H cost yang terkecil. H cost itu yang sebelah kanan atas ya. Nah, sini kan ada 34, 34, dan 24. Nah, jadi kita mulai dari yang sini dulu. Nah, kita akan cari nilai neckboard note dari yang 1, 2, 3 yang atas ini ya. Kita cari. Kita dapatkan nilainya seperti ini ya. Oke. Ada 76, ada 62, ada 62 sini. Kemudian barulah kita lanjut untuk menghitung neckboard note dari 48 yang sini dan yang sini. Oke. Nah, situ ada catatan juga. Nah, situ dibilang open note ya, note yang hijau ini, warna hijau hanya dapat diganti cost-nya jika masih dalam satu step. Nah, kita masih satu step. Tadi kan kita kalau kalian perhatikan tadi di note yang sebelah sini, dua note ini itu nilainya terganti. Tadi saya bilang open note dan close note itu nggak boleh diganti nilainya ya kan. Nah, tapi sini ada pengecualian. Jika masih dalam satu step, open note itu boleh diganti cost-nya. Hanya open note ya. Kalau close note itu nggak boleh diganti. Mau itu satu step, mau beda step itu nggak boleh diganti note-nya, cost-nya. Jadi dapat nilainya seperti ini ya. Tadi kan udah diganti. Jadi 62 dan 56. Oke. Mungkin ada yang mau tanya, ini dapat nilainya dari mana nih Bang? Ya kan, dari mana dapatnya kan? 56 ini hitungnya kayak mana? 62 ini kayak mana kan? Nah, 62 ini yang tadi ya, dari sini hitungnya. Oke. Saya akan jelaskan yang 56 ini ya. 56 ini dari atasnya dua hak G-cost-nya itu diambil dari dia kan parennya ya. Dia itu dari sini ya. Sebelum perhitungannya kan ngambil dari sini dianya. Dari 48 yang ini. Berarti dari sini ke sini itu diagonalnya 14. Satu diagonal 14 ditambah nilai dari G-cost yang di sini. Jadi kalau dia itu udah cost terkininya tuh bukan titik awal lagi, itu kalau mau menghitung G-cost-nya itu tinggal tambahkan aja dari yang note terkini. Jadi 14 ditambah 14, 28. Ya, 28. Nah, kemudian ini 28 juga, ini H cost-nya itu dari B ya. Dia itu ada 1, 2 diagonal. 14 kali 2 itu 28. Jadi 28 tambah 28, 56. Begitu juga dengan yang atasnya ini 62. Ini kan 24 ini dari 14 ini ya. Dari note yang sebelah sini 48 ini naik ke atas itu tambah 10. Jadi 24 tambah 10 maaf 14 tambah 10 itu hasilnya 24. Ya.
Ini 38 itu dari sini ya, dari B 1 diagonal, 2 diagonal, 14 kali 2 28, lalu 1 strike 10, 28 kali 10, 28 tambah 10 itu 38. Oke, baru ditambahkan, dijumlahkan, hasilnya menjadi 62. Nah, setelah dari negbonot yang sudah kita cari ini, itu kita ambil nilai f cost-nya lagi yang paling kecil. Nah, dari sini tuh dapat nilai yang paling kecil adalah 56. Ya, 56. Ada 2 ini. Nah, berhubung ini kan nilai apa namanya? Hak cost. Ya, hak cost-nya itu sama. Jadi boleh mau dari mana aja, mau dari sini atau mau dari sini, nggak masalah. Didapatkan negbonotnya seperti ini ya. Ada 84, 76, 76, dan juga 52. Nah, lalu kita ambil lagi yang paling kecil f cost-nya yaitu 52. Kita hitung lagi, kita cari negbonotnya ada 62, yang di sini kan nggak bisa lanjut ya. Nah, di sini 52 dapatnya 62 dan 68. Dan kita ambil lagi yang paling kecil dari 62 dan 68 adalah 62. Kita ambil, kita cari negbonotnya. Itu ada ini, dan berhubung di dalam negbonot itu ada not terakhir, maka kita dapatkan jalur rute tercepatnya adalah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini contoh konsep mekanismenya menggunakan astar. Jika kalau ada yang tadi kan nggak ada penghalangnya, yang biasa aja, dan juga ada penghalangnya seperti itu. Baik, jadi itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai penyelesaian masalah kasus rute tercepat menggunakan algoritma astar. Begitu mekanismenya. Nah, untuk penerapannya dalam software atau pembuatan aplikasinya itu akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk sekarang saya pamit dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.